Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsia Sriani, asal sekolah MA Al-Mubarak TDI Tobaraka, kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Andi Marauleng yang bertemakan Abu Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah memiliki nama lengkap yaitu Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abul merupakan khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Abul Abbas merupakan khalifah pertama Bani Abbas ini sekaligus pendiri kekhalifahan yang telah melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dia juga pemimpin yang keras, tegas, dan kuat, sehingga disegani oleh kawan dan lawan. Abul Abbas juga diangkat sebagai khalifah pertama pada waktu itu. Terdapat cerita dan kisah sendiri mengapa ada julukan seperti As-Saffah kepada Abul Abbas. Ibunya Abul Abbas bernama Rabta binti Ubaidullah Al-Haratsi dan ayahnya adalah Muhammad bin Ali. Pemimpin adalah gerakan Bani Abbasiyah. Abul Abbas mendapatkan gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbas. Di tempat ini pula As-Saffah dibayat, namun kemudian pada 1304 Hijriah, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Yufrat yang terkenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Belakangan dibangunlah ibu kota yang dikenal hingga kini, yaitu Baghdad. Kota inilah yang menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah. As-Saffah tidak terlalu fokus pada masalah-masalah penaklukan wilayah karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya dalam upaya konsolidasi internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang hingga saat ini belum penuh dengan stabil. Abul Abbas As-Saffah dan keluarganya telah tiba di Kufah pada bulan Safar 1302 Hijriah sampai 749 Masehi. Karena waktu itu tak berpihak, akhirnya Abu Salma pun tidak memiliki pilihan lain sehingga mengangkat Abul Abbas sebagai khalifah Abbasiyah. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 1320 Hijriah dia Abiyat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah dan berpusat di Kufah. Dalam 2 tahun kemudian, pada tahun 1340 Hijriah meninggalkan Kufah dan menuju daerah Ambar, kota kuno dan Persia. Setelah itu, gubernur di ibu kota Hashimiyah dan sekitarnya adalah Daud bin Ali, yaitu pamannya Abul Abbas. Selama periode pemerintahan, Abul Abbas hanya mempunyai 4 tahun lebih karena Abul Abbas fokus dengan menitik beratkan targetnya pada pembasmian musuh dari Abbasiyah. Dalam hal ini, keturunan Bani Umayyah. Semasa pemerintahannya, Abul Abbas tidak banyak dalam melakukan perluasan wilayah, tetapi lebih melakukan konsolidasi internal untuk mendukung penguatan pilar-pilar negara. Abul Abbas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat di kota Anbar. Pada periode Abul Abbas bagi Bani Abbasiyah, pada masa Bani Umayyah mereka menolak adanya anggota pasukan dari 2 golongan. Abul Abbas juga memilih Abu Muslim sebagai komandan militernya karena ia dianggap sebagai panglima perang yang berbakat. Ketika perang terjadi, maka Abul memerintahkan pamannya Abu Abdullah bin Ali untuk membantu dan mengambil alih komando perang dari Abu Aun yang lebih dulu berangkat perang. Abu Aun merupakan komandan penting kota Ba yang sebelumnya dipersiapkan untuk menghadap pasukan besar Marwan II. Abu Abbas juga mengutus keponakan Isa bin Musa untuk membantu Hasan yang tengah mengepung wasit. Dia juga mengirim beberapa pasukan ke daerah Madain, Ahwas dengan daerah lainnya yang belum tunduk kepada pemerintahan Bani Abbasiyah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.